Nata pelurukan. Lo lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat Tengku Kori sekarang ini seperti orang bingung. Dulunya betul-betul pas podcast bersama Ustadz Suparman, ini beliau ini kan membawa laptop, kemudian banyak data-data yang diungkapkan waktu itu. Dalam kesempatan itu bagaimana Kori Bangla ini sekarang sepertinya seperti itu terkenalnya mengungkapkan kalau tesis Kiai Imad tidak bisa dibantah oleh klan Balawi. Begitu yakin, dan waktu itu seolah-olah memang Tengku Kori ini benar-benar bisa dipercaya membela tesis Kiai Imad. Tapi tidak dinyana, setelah beberapa tahun ke sini, ya setahun atau 2 tahun ke sini, pikirannya berubah 200 derajat. Mulutnya dulu seperti apa, sekarang mulutnya seperti apa. Ibarat Tengku Kori ini sekarang menampar mulutnya sendiri. Ketika waktu itu begitu yakin kalau tesis Kiai Imad ini nggak bisa dibantah Balawi, sekarang mati-matian membela klan Balawi. Ada apa di balik itu? Teman-teman ya sudah menduga-duganya. Ada finansial bisa jadi, atau apalah yang dijanjikan oleh klan Balawi pada Kori Bangla ini. Tapi kita perlu juga menyikapi, jangan-jangan ramainya Tengku Kori sekarang ini di platform YouTube ini yang membela klan Balawi hanya pengalian isu saja. Di belakang sana ada kotak-katik trik-trik Balawi untuk menyelamatkan nasabnya. Tengku Kori sebagai bemper doang supaya terus nasab ini menjadi ramai, bantah membantah, dan Tengku Kori dijadikan dijadikan bemper hanya untuk mengalihkan isu dari Balawi ini yang sekarang ini masih menyusun siasat entah seperti apa, menyelusup mundur-mundur kepada kiai-kiai Nusantara supaya ya tidak begitu vokal membela tesis Kiai Imad, atau mendekati para pejabat-pejabat, karena sekarang ini juga sudah diajukan ke MK status warga negaranya. Tentu mereka juga ya ada gitu, kalau MK ini jangan-jangan nanti memutuskan kalau benar Balawi ini bukanlah sebagai warga negara Republik Indonesia. Waduh, ini bisa kacau. Nah, jangan-jangan kemunculan Tengku Kori ini hanya untuk menutupi tintang Balawi sekarang ini. Dan kita yakin, biarpun Tengku Kori sekarang ini membela mati-matian Balawi, ya nggak mungkin lah Balawi ini percaya kepada Tengku Kori. Ya ini menurut analisa kita, karena si Kori ini kan pagi apa, sorenya apa, kan nggak jelas. Jadi kan Balawi ini nggak akan percaya begitu saja kepada Tengku Kori, karena memang jejak digitalnya ini kan naik turun ke sana kemari nggak jelas. Kemunculan Tengku Kori hanya untuk rame-rame saja, tapi di belakang sana Balawi dengan sendirinya menjalankan misinya. Tengku Kori seperti menampar mulutnya sendiri. Dulu berkata apa, sekarang berkata apa tentang tesis Kiai Imaduddin Al-Bandani. Kita lihat jejak Tengku Kori waktu itu masih membela tesis Kiai Imaduddin Al-Bandani. Kita lihat. Woi, Balawi jahannam. Nata pelurukan. Lo lihat. Artinya tesis Kiai Imad lebih sangat jauh unggul daripada kitab ini. Ya, kalau orang yang jujur. Jelas ya? Ya. Oke. Terus benarkah
Imam Ibnu Hajar mengisbat nasab Pak Alawi. Nih, kita lihat. Saya menyatakan bahwa Imam Ibnu Hajar tidak pernah nulis nasab Pak Alawi dan mengakui nasab Pak Alawi. Kenapa? Karena kitab Sabat ini sudah diselewengkan. Ya. Iya. Artinya sudah dibuat oleh orang, dan apa tadi? Siapa tadi? Imam Ibnu Hajar sama sekali tidak pernah menuliskan atau mengambil sanad daripada yang disebut Al-Idrus itu. Gitu. Ya. Kenapa? Begini, teman-teman. Ya. Nih. Ya. Di sini kan dia tulis Al-Imam Al-Kabir Al-Faqih Asrihi Mufti Zamani Al-Alama Al-Mutafattin Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Ma'ruf Ibni Hajar As-Sulami As-Suudi kan, ya kan? Ya. Nah, beliau dilahirkan tahun 909 Hijri. Iya. Oke. Sementara Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, di mana beliau mengambil sanad khirqah dari beliau, wafatnya tahun 914. Iya. Perhatikan teman-teman. Orang wafat 914, ya. Yang satu lahir 909. 5 tahun umurnya Imam Ibnu Hajar pergi ke Yaman, ngambil sanad pakai sorban sama orang yang sudah meninggal. Iya. Ini semua aneh, tapi nyata gitu. Ini kita bahas, kita boleh jadi ini tuh kalau kita tinjau, ternyata kitab ini hasil imla, bukan karya tulis tangannya Imam Ibnu Hajar, disalin ulang oleh muridnya. Kemungkinan besar ada pemalsuan di proses penyalinan. Itu dia, boleh jadi pemalsuan itu dipalsukan oleh mereka kan mahir bagian begitu Pak. Yeah. Kalau kita kan nggak pinter, ya. Kalau bagian-bagian begitu kita nggak pinter. Nek, ya, lucu kan? Di sini malah dibilang bahwa Imam Ibnu Hajar menggelar Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika. Muhakkik mengatakan perkataan Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika ghairu madhiyah. Iya. Enggak diridhoi oleh musannif. Palsu kan? Jadi data untuk menyebutkan mereka sebagai said itu hasil buatan. Ya. Jadi gua nggak percaya ini kitab ini. Bukan nggak percaya isinya, nggak percaya kitabnya, tapi isi yang berhubungan dengan Mbak Alawi ini sisipan. Ya. Sederhananya sisipannya yang palsu. Iya. Padahal di atasnya di mukadimah awal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan orang-orang ahli bidah kalau dimintain sanad mereka nggak bisa nunjukin sanad. Kenapa di sini Imam Ibnu Hajar mengambil sanad sama orang yang udah mati? Iya. Umur 5 tahun. Umur 5 tahunnya Sayyidina Syekh Al-Imam Ibnu Hajar, siapa tak? Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus sudah meninggal. Ya. Jelas? Oke, jelas ya? Jelas. Nah, berarti Imam Ibnu Hajar masih di dalam perut. Ini udah tua, udah mau meninggal gitu. Begitu lahirnya Imam Ibnu Hajar Rajul baru lahir, baru 5 tahun kemudian Abu Bakar Al-Idrus meninggal. Kapan ngambil khirqah? Ya. Gitu loh. Hitunglah. Oke. Nah, menyebutkan nama-nama As-Said As-Sarif itu belum isbat. Belum isbat. Kenapa? Karena orang dalam menulis itu kan mengikuti nama yang sudah syuhroh, dia sudah masyhur, dia dikenal oleh muridnya sebagai orang yang dipanggil Sayyid. Ya nggak mungkin dipanggil nggak. Qala Abdullah Al-Idrus. Ya, sementara dia sudah dipanggil Sayyid oleh muridnya. Dia ta'adduban wa takriman qala As-Sayyid. Kalau kita dikenal antum dikenal Kiai. Qala Pak Superman kan songong musannif gitu. Paham ya? Iya kan, benar nggak? Iya, qala
Al-Ustad Suparman misalkan, ya nggak? Qala Syekh Suparman, karena masyhurnya Syekh, gitu kan? Kalau masyhurnya Syekh dipanggil Habib, ya marah orang, Ya. gitu loh. Paham nggak? Itu namanya mengungkapkan gelar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, lanjut kepada fatwa, ya. Ulama ahli nasab mengeluarkan fatwa dalam 22 halaman muktamar di Lebanon membahas nasab Alawi. Ternyata tesis Kiai Imad dibahas oleh ulama internasional. Dan hasil bahasan ulama internasional memverifikasi bahwa wayutliquna alaihim kadzalika bani alwi wa ali alawi yaskununa fil yaman. Dan mereka ahli nasab menetapkan, mengitlakkan Kamalul Hud, ya, sama seperti mengitlakkan Bani Alawi dan Ali Alawi. Jadi di Baghdad, di Irak sana, ada orang ngaku keturunan Alawi, tetapi dia namanya Kamalul Hud, dia, ya. Nah, mereka itu berkediaman di Yaman, jelas ya. Wa yantasibuna hasiba umudihim an-nasabi al-mazumi ila Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Imam Ja'far as-Sadiq. Ya kan? Ya. Nih fatwanya nih. Wa nasabuhum batilun bima ja'a fi ummahati kutubin nasabi wa a'lamihim. Sesuai nasab mereka batil berdasarkan kitab-kitab induk nasab. Dan ulama-ulama mereka ahli nasab. Qala Al-Fakhri Ar-Razi fi kitab Syajarah Al-Mubarakah. Terus sampai habis nggak ada namanya Ubaidillah. Ini hasil fatwa ulama ahli nasab. Ahli nasab. Internasional. Beliau membuat 22 halaman dengan diberikan judul As-Suyuful Mujidiyah. Sekretaris penulisannya apa? Dengan kolam dengan tulisan Yasin Al-Khalidar. Kakeknya adalah pengarang kitab Ma'alimul Ansab, Sarah Sirru Silsilatil Alawiyah. Dan dia sudah masyhur sebagai ahli nasabah. Karena saking gerdeknya Mbak Alawi, mukibinnya dibilang insinyur kok jadi ahli nasab. Ya, itu. Iya kan? Di dalam kitab abad ke-45 namanya Al-Gaibah, karangan Imam At-Tusi, terverifikasi bohong Mbak Alawi. Nih. An Ahmad bin Isa al-Alawi min waladi Ali bin Ja'far qala dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam di Suriah. Yang ingin saya verifikasi di sini adalah Ahmad bin Isa al-Alawi, cucunya kan gitu. Min walad bukan bin. Cucunya Ali al-Uraidi. Ya kan? Berarti maksudnya apa? Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi al-Alawi, kan gitu kan? Itu pernah bertemu kongkohan, ya, di Suriah Madinah, ya, dengan Abil Hasan al-Askari. Percaya, paham ya? Ya. Ya, saya anuin. Pahami ya? Imam Ja'far punya anak Musa al-Kazim, Ali dan Ali Uraidi. Sepadan ya? Ya, sepadan. Tua-tua lah antara dua itu, ya. Musa al-Kazim punya anak Ali Ridha, derajat kedua. Ali Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Jadi antara Ali Ridha dengan Muhammad An-Naqib itu kan sepadan ya, sezaman pastinya kan. Oke. Muhammad An-Naqib punya anak Isa. Ali Ar-Ridha punya anak Muhammad Jawad. Sepadan masih kan? Sama-sama berapa generasi? Ya. Ya. 1, 2, 3 sama-sama 3 generasi. Isa punya anak Ahmad. Muhammad Jawad punya anak Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi ini punya anak Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Artinya Ali Al-Hadi sebaya dengan Ahmad bin Isa. Iya. Gitu loh. Paham? Nah, bertemu di lakop Ali Al-Hadi di lakop dengan Abil Hasan Al-Askari. Itu. Paham ya? Ya, gelarnya itu. Nah, Ali Al-Hadi itu wafatnya 260 Hijri, atau Abil Hasan Al-Askari wafatnya 260 Hijri. Paham nih ya? Paham ya? Terakhir nih. Sementara
Ahmad bin Isa bertemu dengan beliau pasti sebelum wafat. Kalau Abil Hasan Al-Askari wafat 260 Hijri, berarti pertemuan di antara orang itu berdua tentu sebelum 260 Hijri. Bisa 250 Hijri, bisa 255 Hijri, atau bisa 240 Hijri, kan gitu. Benar nggak kira-kira? Yang ingin saya klarifikasi, dalam catatan Ba'alawi, Ahmad bin Isa lahirnya 260 Hijri satu riwayat. Wafatnya 345. Dalam riwayat lain, Ahmad bin Isa lahirnya 290 Hijri. Ya, wafatnya 345 Hijri sama. Pertanyaan saya, kita ambil aja wafat yang 260 Hijri. Mungkinkah Abil Hasan yang wafat 260 Hijri ketemu dengan orang yang baru lahir di tahun 260 Hijri? Gak mungkin kan? Artinya Ahmad bin Isa diperkirakan wafatnya 280 Hijri sampai 300 Hijri. Ya. Saya lebih condong 280 Hijri. Ya. Dapat diverifikasi lagi, mustahil Ahmad bin Isa melahirkan Ubaidillah. Kenapa? Karena Ubaidillah dalam catatan Ba'alawi lahirnya 295 Hijri. Mana mungkin seorang anak lahir bapaknya udah mati, udah meninggal. Ketiga, tidak mungkin Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman tahun 317. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa sudah meninggal. Jelas ya? Maka kitab ini akur dengan Tahdhibul Ansab yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa wafat di Basrah, bukan di Yaman. Jelas?